Sisi Master Brother, Fang Qingwei mengambil alih Rui Xianyu, dan dengan cepat melakukan ritual darah. Dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat dari labu Xianzhen. Tiba-tiba dia meledak dengan kemarahan, tetapi diam-diam bergumam, "Fang Han, kamu adalah budak anjing, tolol, beleguk, betekok, buladik, bangsat. Aku akan memberitahumu siapa tuanmu." Hua Tiandu berkata, "Apakah kamu ingin menggunakan labu Xianzhen ini untuk menyerang Fang Han?" Tanya Hua Tiandu tampaknya telah mengetahui isi hati Fang Qingwei. Kemudian dia merenung sejenak dan berkata, "Berhati-hatilah, Fang Han ini memiliki banyak rahasia di tubuhnya. Apalagi dia telah mengolah alam rahasia misterius. Aku takut kamu tidak akan bisa berurusan dengannya. Akan lebih baik jika kamu berlatih dan berkultivasi dengan baik, dan segera dipromosikan ke alam rahasia misterius. Jika kamu telah menerobosnya, mari kita bicarakan nanti. Dalam labu ini, aku menyimpan pil yang bisa kamu makan selama 1 tahun. Pamitlah." Fang Qingwei berkata, "Senior Hua benar-benar seorang pemimpin. Di masa depan, aku sangat yakin Senior Hua akan dapat mengatur kembali Sekte Yu Hua dan bisa bersaing dengan sekte lain. Hanya metode kakak Senior Hua yang dapat memimpin sekte menuju kemakmuran." Kata Fang Qingwei, dia tahu apa yang harus dikatakan pada saat ini. Hahaha, Hua Tiandu tertawa, itu sangat menarik. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Fang Qingwei dibungkus dengan ledakan mana dan mengirimnya keluar puncak Tiandu. Fang Qingwei bergumam, "Dengan adanya labu ini di tanganku, kekuatanku akan meningkat 100 kali lipat. Andai saja, saya bisa mendapatkan pil kuno dan senjata murni di Laut Guiksu, serta dipromosikan ke alam rahasia misterius, maka itu akan komplit sekomplit-komplitnya." Fang Han bisulan, "Kau tunggu saja," pikir Fang Qingwei saat meninggalkan puncak Tiandu. 1 hari berlalu, dan keesokan paginya di puncak reinkarnasi, musim semi lebih cerah, burung-burung di pepohonan berkicau riang mematuk bunga persik dan begonia. Garis cahaya keemasan melompat dari cakrawala yang jauh, mengayunkan suasana pegas yang lebih intens. Ini adalah sinar mentari pagi yang cocok untuk berlatih King di Muhuanggong. Fang Han bermandikan cahaya pagi, mananya menyatu dengan vegetasi cahaya pagi berubah menjadi kaisar kayu truki. Setiap kali dia menjalankan King di Muhuanggong, Fang Han merasa bahwa dia memiliki kekuatan lebih kuat, dan pemahamannya tentang teknik musim semi semakin dalam. "Fang Han, ayo kita pergi sekarang," ucap Long Yao perlahan terbang dan mendarat di tanah. "Oke, siap," teriak Fang Han berdiri. Dia berkata pada penyihir, "Fang Xiaolin, apakah kamu sudah siap?" Fang Xiaolin yang juga duduk bersila mulai membuka matanya, cahaya ajaib menyala di matanya, dan mananya berguling menyapu jejak kabut pagi. Dia berkata, "Pergi ke Guiksu juga merupakan hal yang baik. Aku sudah lama ingin pergi ke sana, mengumpulkan nyali untuk menghadapi beberapa monster untuk meningkatkan kekuatan." Melihat Fang Xiaolin, Long Yao terlihat sedikit ngeri. Di hadapannya ada seorang penguasa magis lainnya. Fang Han berkata, "Ini adalah pelayanku yang telah aku taklukkan dari alam bawah tanah. Dia seorang Ashura besar. Kristal ajaib waktu itu juga diperoleh ketika aku menaklukkannya," kata Fang Han. Ashura besar, itu adalah gelar bangsawan dari ras iblis bawah tanah. Kamu harus berhati-hati agar penatua ras iblis tidak membuat masalah untukmu, kata Long Yao berkata dengan hati-hati. Ashura besar itu setara dengan murid sejati Yuhuamen. Jika penatua iblis mengetahui bahwa murid sejati Yuhuamen menangkap iblis sebagai budak, bagaimana? Aku juga khawatir para tetua Yuhuamen akan segera membunuhnya untuk mempertahankan reputasi sekte, dan bahkan leluhur sekte akan ikut menembak. Fang Han menjawab, "Jika para penatua iblis membunuh kita, sekte Yuhua tidak akan duduk diam, jadi jangan khawatir tentang itu. Selain itu,
Jika para penatua sekte iblis bawah tanah datang untuk membuat masalah kepada kita, aku akan membunuhnya. Kata Fang Han sengit, tapi hatinya diam-diam waspada. Ayo pergi. Laut Guiksu sangat jauh dari sini dan tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Di antara pembicaraan, tubuh Fang Han terbang ke atas, kaisar kayu teruki disemprotkan dan membungkus seluruh tubuhnya, membentuk jubah seperti baju besi, dan dengan napas lega, ia telah terbang sejauh puluhan mil. Long Yao, Fang Xiaolin, cepatlah. Ini adalah kali pertama Fang Han terbang lebih cepat, setelah mengolah Zen Qi yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga mengurangi hambatan aliran udara. Setelah terbang setengah jam, Fang Han memperkirakan bahwa dia telah terbang 2000 mil jauhnya dari Gunung Yuhua. Zen Qi juga agak tidak memuaskannya, serta mana dalam pikirannya tampaknya sedikit lelah. Kemudian, dia mendarat di bukit dan duduk bersila, memulihkan semangat dan mana dengan metode Qingdi Muhuanggong. Sebenarnya, dia memiliki kristal ajaib yang bisa terbang dengan ganas dalam satu nafas, tetapi kristal ajaib itu digunakan untuk melengkapi mana dan aktivitas fisik di jalan, sehingga terlalu boros untuk menggunakannya. Setelah duduk sebentar untuk memulihkan kembali semangatnya, Fang Xiaolin dan Long Yao di belakang baru saja menyusul. Fang Han, kamu terbang terlalu cepat. Kamu harus menjaga kekuatanmu saat terbang. Jika kamu bertemu seseorang di alam rahasia misterius yang lebih tinggi, dan mereka melihatmu kekurangan mana, bagaimana? Bukankah itu akan sangat mengerikan? Ucap Long Yao duduk dan menelan ramuan obat, menyesuaikan diri untuk sementara waktu, memulihkan kekuatan fisik dan mananya. Fang Han mengangguk, aku tahu. Aku hanya ingin mencoba kekuatan baruku. Setelah istirahat sebentar, Fang Han belajar tentang beberapa pengalaman. Dengan hati-hati, dia menyembunyikan tubuhnya, mempertahankan kekuatannya, dan terbang dengan lembut. Setelah 2 hari dan 2 malam, mereka telah tiba di depan air yang bergelombang. Udaranya sangat lembab, dan angin membawa bau asin. Long Yao terkejut, dia tampaknya memiliki roh khusus untuk mendeteksi lautan, karena dia mengolah teknik seni ilahi 10.000 perairan Wan Sui Senku. Dia bisa berkultivasi lebih cepat di lautan, seperti ikan dalam air. Wan Sui Senku juga merupakan salah satu dari 8 kekuatan magis sekte Yuhua. Selain itu, ada teknik pisau listrik Yin Ungu, teknik kekuatan langit dingin dan misterius, teknik api hijau perbaikan 7 orang, teknik Tian Mudafa, teknik kebebasan besar energi pedang emas misterius, teknik bentuk pemurnian gunung, dan teknik 9 istana dewa. Lautan yang luas muncul di depan mata Fang Han, ombak biru sangat luas mencapai cakrawala, tidak ada yang tahu seberapa jauh itu, berapa banyak rahasia dan seberapa banyak bahayanya di sana. Kita telah menghabiskan hampir 3 hari perjalanan dari sekte Yuhua ke sini. Jika itu senior Jialan, mungkin dia hanya membutuhkan waktu setengah jam. Ucap Long Yao menghela nafas menghadap ke laut. Fang Han berkata, lautan sangat berbahaya. Setelah kita terbang di atas lautan, kita tidak akan menemukan daratan untuk beristirahat ketika kita kehabisan mana. Aku tidak tahu apakah saudari Long Yao mempunyai senjata ajaib untuk kita beristirahat di perjalanan. Misalnya, senjata ajaib seperti kapal. Tanya Fang Han. Long Yao menjawab, tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin aku akan datang ke laut ini. Aku punya kapal udara Caixia. Ini dipinjamkan dari kakak senior Jialan kepadaku. Ucap Long Yao berkata dengan percaya diri. Tapi kita tidak boleh terlalu sombong. Di laut ini, ada banyak sekte kecil dan pulau rahasia misterius. Meskipun jauh lebih kecil dari 10 sekte abadi, konfliknya cukup buruk.